Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi balik arah. Yang pertama yaitu saham Meta, yang kedua saham KRYA, dan yang ketiga yaitu saham Tugu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Meta. Saham Meta peragangan terakhir naik 19,18% di harga 174. Bagaimana dengan prospek saham Meta? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslet ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham Meta ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari emas ininya belum mendukung ya, garisnya belum korslet. Tetapi setidaknya garisnya sudah menunjukkan tanda-tanda merapat ya. Semoga kedepannya garisnya ikut crossline dan didukung dengan volume hijaunya. Ini saja volumenya baru saja memudar, itu artinya para seller baru saja berkurang di saham Meta ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang masih uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 197. Setelah itu saham Meta koreksi tajam ke bawah dan mampu ditahan dengan harga supportnya yaitu di 143. Setelah itu saham Meta mulai menunjukkan tanda-tanda reboundnya. Di perdagangan terakhir saham Meta mampu ya breakout di area golden ratio-nya yaitu di harga 164. Itu artinya kedepannya saham Meta selama masih mampu mempertahankan posisinya di atas 164, potensi untuk balik arahnya cukup besar. Di perdagangan terakhir saham Meta juga mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Meta sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Meta. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 164, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga saja kedepannya saham Meta mampu ya dijaga dengan area golden ratio-nya ini. Yang kedua yaitu di 153, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 143. Untuk resisten yang pertama yaitu di 178, yang kedua yaitu di 197, ini merupakan harga tertinggi di sekitaran 6 September 2022. Yang ketiga yaitu di 250, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Ini khusus untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang mencermati saham Meta ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Nanti tambah lagi kalau dia mampu breakout di resisten pertamanya yaitu di 178. Tetapi apabila dia langsung koreksi ke bawah, biasanya kalau suatu saham setelah dia naik tinggi biasanya dia akan turun dulu ya. Untuk koreksi sehat selama masih berada di atas 164, saya kira masih aman ya untuk entry di saham Meta ini. Kalau dia mampu breakdown di 164, baru teman-teman cabut dulu dari saham Meta, nanti masuk lagi kalau dia sudah mampu breakout di 164, karena ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu mempertahankan posisi di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Seandainya saham Meta ini koreksi, semoga saja mantul ya di area 164 dan balik lagi naik ke atas. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya mendukung ya, kalau kedepannya saham Meta ini berpotensi untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, tergantung di perdagangan berikutnya, kalau dia sudah korslet dan didukung dengan volume hijau, itu artinya secara indikator MACD juga mendukung untuk kelanjutan naiknya saham Meta. Lihat ya, posisi entry yang penting itu di atas 164. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Meta. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham KRYA. Saham KRYA peragangan terakhir naik 11,90% di harga 282. Bagaimana dengan prospek saham KRYA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslet ke atas tetapi belum memasuki area angka 20-nya. Itu artinya reboundnya belum bertenaga ya. Kalau dilihat dari MACD-nya belum mendukung, garisnya belum ada korslet, tetapi volume merahnya baru saja memudar. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham KRYA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 384. Setelah itu saham KRYA menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, namun
mampu ya ditahan dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini di sekitaran support 238. Ini juga merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Di perdagangan dua terakhir ya menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, apalagi di perdagangan terakhir mampu breakout di area golden ratio-nya di harga 270. Itu artinya peluang untuk balik arahnya cukup besar. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham KRYA. Kalau untuk support tentu saja di 270, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Yang kedua 236 yang mampu menahan koreksi tajamnya ya. Yang ketiga yaitu di harga 200. Untuk resisten yang pertama yaitu di 320, yang kedua 384, dan yang ketiga yaitu di 568. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target. Semoga saja 568 ini bisa dicapai ya. Ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka pendek, perhatikan saja area support pertama dan area resisten pertama. Di sekitaran sinilah teman-teman bisa mengambil posisi entry jika teman-teman mengambil posisi trading pendek ya. Untuk teman-teman yang mencermati saham KRYA ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Itu sangat penting ya, selama masih garis indikator stokastiknya masih mengarah ke atas terus, itu artinya masih mendukung ya. Nanti kalau dia posisi lepasnya, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia sudah menunjukkan tanda-tanda mantul ya di area resisten pertamanya dan tidak mampu breakout, baru teman-teman lepas. Boleh juga memasang trailing stopnya. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di harga 270. Selama masih mantul di harga 270, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Lain halnya kalau dia mampu breakdown di 270, di situ baru teman-teman lepas saja dulu ya saham KRYA ini. Nanti masuk kalau dia sudah di atas 270, karena itu posisi pentingnya. Kenapa penting? Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, peluang untuk balik arahnya cukup besar. Itu artinya saham KRYA ini ke depannya memiliki peluang yang cukup besar ya untuk balik arah selama masih berada di atas 270. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham KRYA. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Tugu. Saham Tugu perdagangan terakhir naik 10,34% di harga 2.880. Bagaimana dengan prospek saham Tugu? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah konstan ke atas, itu artinya secara indikator stokastik saham Tugu ini sudah mulai menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum mendukung, volume merahnya baru saja memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham Tugu ini. Terbukti asing net buy ya di perdagangan terakhir 4,45 billion, itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham Tugu ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat uptrend dengan harga tertinggi yaitu di 3.480 pada tanggal 15 September 2022. Setelah itu saham Tugu koreksi ya ke bawah dan mampu ditahan dengan supportnya yaitu di 2410. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Di perdagangan terakhir akhirnya saham Tugu mampu breakout ya di area golden ratio-nya yang khusus koreksi di harga 2660. Itu sangat penting ya, karena suatu saham kalau sudah mampu breakout di area golden ratio-nya ke depannya peluang untuk balik arahnya cukup besar. Semoga saja ke depannya saham Tugu ini mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Tugu. Kalau untuk support tentu saja di 2660, yang kedua yaitu di 2410, dan yang ketiga yaitu di 2150. Untuk resisten yang pertama yaitu di 3020, yang kedua yaitu di 3480, dan yang ketiga yaitu di 4820. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Tetap ya, kalau mengambil posisi jangka panjang tetap memperhatikan analisa fundamentalnya dan prospek bisnisnya. Apabila prospek bisnisnya bagus, fundamentalnya bagus,
kemungkinan besar area golden ratio-nya yang khusus target ini bisa dicapai. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih mendukung ya, kalau ke depannya masih ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau dengan MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, ingat ya, posisi entry yang pentingnya yaitu di atas 2660 itu tergantung momentum teman-teman. Kalau dia langsung melanjutkan reboundnya, silakan teman-teman masuk. Kalau dia mantul di area resisten pertamanya, silakan TP dulu ya, mengambil saja cuan yang pendek. Takutnya dia koreksi tajam ke bawah. Apabila dia mantul di 2660 area golden ratio-nya sini, setway di sekitaran sini, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia breakdown melewati 2660, silakan lepas dulu. Yang penting teman-teman entry-nya yaitu di atas 2660 karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Tugu. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.